Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 7. Dan tembakan itu gagal dihalau oleh Child Emperor, sehingga paha Child Emperor tertembus tembakan itu. Flashy Flash membawa Saitama memasuki lorong sebelah kiri, tapi pada akhirnya mereka keluar lagi dari lorong sebelah kanan. Manusia pada umumnya memandang pahlawan kelas S sebagai orang-orang yang rusak, tapi pada hari ini ternyata lawan mereka adalah monster yang berada di atas level mereka. Laki-laki yang menghabiskan 100 porsi makanan setiap harinya. Dia yang dikenal sebagai Pigad. Lemak tebal di bawah kulit melindungi tubuh dari segala macam serangan, bahkan bisa mencegah serangan pisau tajam atau senapan sekaligus, dan walaupun terluka bisa memulihkan diri dengan cepat, memanfaatkan lemak sebagai cadangan energi. Setelah bertahun-tahun mengonsumsi segala macam tumbuhan, hewan, bahkan monster, dia sudah mendapatkan kekebalan tubuh terhadap racun. Tidak ada celah pada tubuh Pigad. Sekuat apapun monster yang melawan, Pigad menghadang dengan tubuh raksasanya, dan pada akhirnya dia akan melahapnya dalam satu suapan. Pigad, pahlawan kelas S peringkat ke-10, dikalahkan oleh Gams. Atomic Samurai, pahlawan kelas S peringkat ke-4, dikalahkan oleh Black Sperm. Black Sperm berkata, "Bisa-bisanya kau menghancurkan tembok, dasar om-om sialan." Lalu Zombie Man, pahlawan kelas S peringkat ke-8, dikalahkan Homeless Emperor. Homeless Emperor berkata, "Hei kelas S, kau tidak memulihkan dirimu lagi? Atau kau sudah tidak bisa pulih lagi?" Begitu juga dengan Child Emperor, pahlawan kelas S peringkat ke-5, kesulitan menghadapi Evil Natural Water dan hampir dikalahkan. Dia dikurung dalam cairan dan hampir kehabisan nafas. Child Emperor berkata di dalam hatinya, "Obat kimia pun tidak mempan. Bagaimana ini? Aku sudah menggunakan hampir semua senjata yang aku bawa. Aku harus pikirkan ide untuk mengembalikan keadaan ini. Ayo berpikir, serangan efektif. Aku harus bisa, karena aku ini jenius." Lalu Puri-Puri Prisoner, pahlawan kelas S peringkat ke-17 pun dikalahkan dengan mudah oleh Garo. Puri-Puri berkata, "Jangan menyerah, percayalah dengan kekuatan cinta, dengan kekuatan imajinasi. Harusnya aku masih kuat berjalan dengan tarikan nafas malaikat." Tidak hanya pahlawan kelas S, pahlawan top ranker kelas A yaitu Amaimas sangat kesulitan menghadapi Führer Ugly, dan dia sudah tidak memiliki kesempatan menang. Amaimax berkata, "Tidak, jangan mendekat dengan tampang jelek itu sialan. Jangan mendekat monster jelek." Begitu juga dengan Iayan, pahlawan kelas A peringkat kedua. Lalu Okamaitachi, pahlawan kelas A peringkat ketiga, dan Bushidrill, pahlawan kelas A peringkat keempat, sudah dikalahkan dengan mudah oleh Evil Natural Water. Para pahlawan kelas teratas memiliki kemampuan luar biasa dalam komunitas manusia. Tapi pada hari ini, asosiasi pahlawan untuk pertama kalinya menghadapi sekelompok monster yang sesungguhnya. Mereka biasanya sudah siap untuk menghadapi kematian. Bagi mereka yang sudah mendapatkan kekuatan melebihi manusia biasa, seharusnya itu bukanlah takdir yang harus mereka hadapi. Tapi hari ini, mereka tidak siap untuk mati. Dalam pikiran mereka, ketakutan yang sudah lama mereka lupakan muncul lagi. Tapi di saat seperti itu, ada yang malah dengan mudahnya mendesak sang komandan musuh. Dia adalah Tatsumaki, si Tornado of Terror, pahlawan kelas S peringkat kedua. Tatsumaki saat itu mencoba mengeluarkan tubuh asli Gyoro-Gyoro. Dia berkata, "Jadi ini tubuh asli Gyoro-Gyoro?" "Ah, tidak. Ini kan hanya bongkahan daging. Teriakanmu tadi hanya acting. Jadi kau membodohi aku dengan pura-pura sekarat ya?" Setelah itu sosok asli Gyoro-Gyoro berkata di dalam hatinya, dengan kekuatan cenayangnya, dia melubangi tubuh raksasa yang punya kemampuan fisik paling kuat. Boneka daging yang aku masukkan untuk mempermudah pengendaliannya pun dikeluarkan oleh dia. Untung aku tidak masuk langsung di dalamnya untuk mengendalikan bongkahan daging itu. Memang kemampuan dia patut ditakuti, bahkan oleh adik kandungnya sekalipun. Pahlawan kelas S lainnya masih bisa dikalahkan dengan kombinasi monster yang tepat. Tapi Tatsumaki, satu-satunya pahlawan yang membuatku pusing. Walaupun begitu, jika aku kombinasikan Homeless Emperor dengan Black Spam, pahlawan manapun bisa dibunuh. Biasanya tidak mungkin ada monster level naga yang bertarung bersama. Asosiasi monster ini secara ajaib diberkati dengan anggota yang sangat buas. Setelah para eksekutif menghabisi masing-masing pahlawan yang ditargetkan, aku akan mengirim telepati untuk mengepung Tatsumaki dan mengalahkannya. Aku akan menyaksikannya jauh-jauh di bawah tanah ini. Bahkan para monster saja tidak ada yang tahu tempat keberadaanku. Ini bagus. Aku hanya perlu mencari boneka yang baru lagi, karena penguasa sesungguhnya tidak akan terjun ke garis depan. Seluruh dunia akan ketakutan dengan kehadiran raja monster yang baru yang tak banyak diketahui. Dengan begitu, aku akan dikenal sebagai seorang revolusioner dunia ini
untuk selamanya. Karena itu, matilah kau Tatsumaki. Sosok asli di balik Gyoro-Gyoro akhirnya terungkap. Dia ternyata adalah mantan teman Fubuki, yaitu Saikos. Setelah tahu sosok di dalam tubuh Gyoro-Gyoro hanyalah boneka daging lainnya, Tatsumaki pun mulai mencari sosok asli Gyoro-Gyoro melalui jalur telepati Gyoro-Gyoro. Tidak lama dari itu, Tatsumaki pun menemukannya. Dia berkata, "Ternyata kau di sana. Ketemu kau." Saikos berkata, "Ketemu kau katanya? Apa aku ditemukan? Tidak mungkin. Saat ini aku berada 1.500 meter di bawah permukaan bumi. Telepatiku bisa sampai di sana berkat adanya perantara di setiap titik lantai. Mana mungkin posisiku bisa ketahuan." Tapi tiba-tiba Saikos merasa panik, seakan-akan sedang diperhatikan oleh seseorang. Lalu dia berkata, "Tidak, Tatsumaki memang melihatku. Dia merasakan sisa-sisa jalur telepati dari tubuh bonekaku si Gyoro-Gyoro itu. Ini gawat." Lalu Tatsumaki berkata, "Jangan sembunyi terus. Ayo ikut dalam pesta ini." Kemudian Tatsumaki melepaskan kekuatannya untuk menyerang Saikos. Saat itu Saikos tidak bisa bergerak karena dikekang oleh kekuatan Tatsumaki. Dia berkata, "Eksekutif, siapa saja? Apa tidak ada yang bisa mengalihkan perhatian Tatsumaki?" "Ah iya, di mana Rover? Aku tidak memberi instruksi kepada Rover sebelumnya. Harusnya dia bisa langsung datang." Setelah itu Saikos menggunakan telepati dengan tenaga paling kuat. Dia meminta Rover untuk segera datang dan menyerang Tatsumaki. Tapi saat itu Rover sedang menyerang Fubuki, Bom, dan Bang. Dia melepaskan tembakan ke arah mereka bertiga. Tapi Fubuki dengan kekuatannya membentuk sebuah penghalang dan berhasil menyelamatkan mereka bertiga. Fubuki berkata, "Kalau tidak ada aku, kalian sudah habis tidak berbentuk. Kalian berhutang budi padaku." Hanya saja, Rover terus menyerang melepaskan tembakan ke arah mereka. Mereka bertiga berusaha keras menghindari tembakan bertubi-tubi itu. Tembakan Rover membuat bangunan di sekitar mereka hancur total. Mereka bertiga pun terpaksa harus bersembunyi. Dengan paniknya Bom berkata, "Anjing sialan, serangannya di luar nalar. Padahal kelihatannya dia sudah terluka sebelum bertemu kita." Fubuki berkata, "Aku tidak pernah melihat monster selevel itu. Bagaimana caranya mengalahkan yang seperti itu?" Bang berkata, "Sepertinya dia salah satu daya tempur terkuat di asosiasi monster. Kita harus mengalahkan dia sekarang di saat dia masih terluka." Tapi saat itu Fubuki terlihat frustasi. Dia berkata lagi, "Seharusnya aku tidak berpisah dengan King tadi." Bang berkata, "Percuma menyesal sekarang. Nona, tolong lindungi kami ya." Lalu Bang bertanya kepada Bom, apakah dia masih bisa menyerang. Sementara Bom bertanya, "Di mana monsternya?" Lalu di saat mereka mencari keberadaan Rover tiba-tiba muncul di samping mereka yang membuat mereka panik terkejut. Ditambah Rover sudah bersiap melepaskan tembakan dari jarak dekat ke arah mereka. Dengan refleks secepat mungkin, mereka bertiga bekerja sama dan berusaha sekuat tenaga menghalau tembakan itu. Tembakan besar pun meledak dengan dahsyatnya, lebih besar dari tembakan-tembakan sebelumnya. Bangunan di sana kini hancur total dan sudah tidak berbentuk lagi. Tapi mengejutkan, Bang dan Bom sama sekali tidak terluka. Bahkan tubuh mereka berdua terlihat menyala karena ternyata mereka lagi-lagi dilindungi oleh kekuatan Fubuki. Fubuki berkata, "Kalau tidak ada aku, kalian pasti sudah habis tidak berbentuk. Kalian berhutang budi kepadaku. Tapi untuk serangan berikutnya, aku tidak bisa menahannya lagi." Setelah mengatakan itu, Rover sudah bersiap melepaskan tembakan lagi ke arah mereka bertiga. Fubuki sangat panik melihatnya, tapi saat itu dia terlihat pasrah. Dia berkata di dalam hatinya, "Tidak bisa, tidak ada celah untuk kabur dari sini. Padahal aku baru saja menambah anggota baru. Sekarang kalian malah kehilangan pemimpin kalian. Aku ini memang tidak bisa diandalkan. Keputusan seorang pemimpin yang terbaik saat ini adalah..." Lalu Fubuki berkata kepada Bang dan Bom, "Hei kalian berdua, yang merupakan anggota tim Fubuki baru, aku akan menjadi dinding kalian. Jadi kaburlah selagi kalian bisa." Mendengar itu Bang dan Bom sangat terkejut. Fubuki berkata lagi, "Aku sudah memperkuat tubuh kalian dengan kekuatanku. Seharusnya sekarang kalian bisa lari sedikit lebih cepat. Tapi ya hanya sedikit saja." Setelah mengetahui itu, Bom dan Bang mengecek tubuh mereka masing-masing. Bom berkata, Wah, aku baru sadar, sakit pinggangku ternyata hilang." Sementara Bang berkata, "Tubuhku terasa lebih ringan." Setelah mengatakan itu, tembakan pun dilepaskan oleh Rover ke arah mereka. Fubuki langsung melindungi mereka sambil berteriak, "Sekarang larilah!" Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 7. Pixel 回す